Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah sejauh ini mengikuti channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Oke. Angel's Guide Oracle Card. Dan pesan ini adalah untuk kalian. Pesannya ada 3. 1. Lagi ya. Langsung terbuka 2. Oke. Kayaknya mesti begini ya tadi. Oke. It makes sense. Yang pertama adalah do the work. Lakukanlah apa yang harus kalian lakukan di kehidupan kalian. Lakukan aja. Apa saja yang terbaik. Apa saja yang menjadi bagian kalian. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda perannya, tiap orang beda-beda tanggung jawabnya. Yang jelas tiap orang harus melakukan bagiannya. Saya sebutin harus, karena kan itulah esensi kita berada di dunia ini. Itulah esensinya ketika kalian memang dilahirkan di dunia ini. Ada purpose-nya, ada gunanya. Bukan sekedar lahir, hidup, kemudian meninggalkan dunia ini begitu saja tanpa ada gunanya. Setiap orang punya purpose, setiap orang punya guna di dalam kehidupannya. Dan ini harus dilakukan. Do the work, lakuin aja apa yang menjadi tanggung jawab kalian, bagian kalian. Lakukan sebaik-baiknya. Dan kenapa pesan ini harus disampaikan? Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa dari Scorpio yang mager. Padahal bukan Scorpio ya kalau mager. Oh, jadi ingat teman Scorpio saya. Dia bilang lagi, mager, malas melakukan segala hal karena ini dan itu. Iya, tapi saya setuju. Bukan Scorpio aja. Saya yang bukan Scorpio juga lagi mager nih. Karena keadaan membuat kita kayak, kok keadaannya kayak gini ya, nggak enak nih. Gitu, Mbak Lucy, keadaannya nggak enak banget nih. Mengerti. Dimengerti. Tapi tetap do the work. Lakukan segala sesuatunya. Lakukan pekerjaan kalian. Terus ada yang nyaut, Mbak Lucy tapi saya nggak punya kerjaan, saya ibu rumah tangga. Itu juga kerjaan. Mbak Lucy saya nggak punya kerjaan, saya seorang mahasiswa. Itu juga kerjaan. Bagian kalian, itu yang penting. Kalau kalian ngerasa mager, oke, healing dulu deh. Karena tuh kartunya emang healing sih. Oke, so ya udah deh. Lakukan sesuatu hal supaya kalian nggak jadi mager terus-menerus gitu. Coba kita lihat kartu yang selanjutnya. Healing. Tentu saja. Kalau kalian lagi mager atau berada di situasi yang gak enak, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah healing. Saya mau cerita sedikit. Ini bukan tentang Scorpio, karena memang ada orang yang reading sama saya bukan Scorpio. Ya. Kemudian dia ngomong, keadaan keuangan saya jelek, bla 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 bla. Saya udah nanyain sampai ke orang pinter, sampai ke pembaca tarot yang lain, bla 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 bla. Jawabannya selalu no. Terus kenapa semua orang bilang saya begini, padahal saya tidak. Ini yang saya kasih. Tapi ini kartunya memang muncul di bacaan tarot personal itu. Healing. Terus dia tetap protes. Saya nggak perlu healing, saya udah jaga badan, saya jaga makan, saya baik, saya ini, saya itu. Pokoknya baik-baik lah gitu ya. Tapi saya cuma diam aja, oke, saya dengerin aja dia ngomong apa. Terus dia ngomong, saya bilang, udah belum? Kalau udah selesai ngomongnya, giliran saya ngomong boleh? Saya bilang gitu. Memang harus ada yang di healing. Sama seperti kalian para Scorpio di bacaan yang ini. Healing. Begini ya, saya terangin. Tampilan kita itu bisa ditutup dengan baju, ya kan? Tampilan rambut, makeup kalau perempuan, kalau cowok ya baju, wangi, keren, ganteng, klimis gitu ya. Itu tampilan yang bisa kita tunjukin keluar secara tampilan. Nah, secara dalam gimana caranya? Ini yang disebut healing. Tampilan dalam itu ada karena misalnya akar pahit dari masa lalu.
kejadian di masa lalu yang tanpa sadar merubah kita menjadi seperti yang orang lihat, padahal menurut kita nggak kayak gitu. Contoh, Mbak Lucy ini judes, padahal menurut saya nggak judes. Tapi kalau dipikir-pikir, iya sih memang muka saya judes gitu ya. Nah, itu yang perlu di healing. Makanya untuk menutupi atau menyembuhkan kejudesan itu saya banyak-banyak senyum. Walaupun susah juga tersenyum ketika masalah lagi ada gitu kan. Setuju dong sama saya? Nah, healing itu adalah tentang itu. Inner, yang di dalam nih, yang di dalam. Kita bisa membungkus diri kita dengan pakaian dan lain sebagainya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tapi dalamnya gimana? Dalamnya kan masih tetap aja mempengaruhi cara kita berlaku, cara kita berpikir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan itu yang perlu di healing. Oke? Saya bisa kasih kayak caranya bagaimana untuk yang personal reading sama saya tentu saja. Kalau secara umum kayak gini, ya mungkin saya nanti kasih sesi yang lain deh ya. Boleh ya, untuk semua all zodiak, dan saya kasih sesi gimana caranya healing misalnya gitu ya, dengan adanya kartu ini, healing. Oke? Mungkin kalian nanti bisa lihat semua zodiak yang saya tag akan ada di situ, ntar deh, one day deh ya, satu hari nanti. Nah, ini untuk kalian lagi, balik ya ke kalian. Tadi, do your work, do the work, and then healing. Expect the miracle. Ini udah bagus banget. Ketika kalian sudah healing, ketika kalian sudah oke dengan yang di dalam nih, bukan cuma ngasih baju dan ngasih makeup doang, ya, yang di dalam juga kalian dandanin, istilahnya gitu ya, dalam tanda kutip. Healing itu adalah ngedandanin yang di dalam, your inner self, yang di dalam hati, penyakit pikiran. Nah, itu tuh yang susah sebenarnya, lebih susah karena nggak kelihatan oleh kita sendiri kadang-kadang nyadar juga, tapi mau nyembuhinnya gimana, nah kayak gitu. Tapi setelah itu semua bisa dilakukan, bisa healing, yang terjadi adalah keajaiban, di mana apa yang kalian inginkan bisa tercapai, jalannya enak, ada aja rezekinya, ada aja jalan yang lapang yang bisa dilakukan. Itu adalah miracle. Ketika kalian udah nggak ngerasa lagi ketidaknyamanan, itu udah hilang, itu adalah termasuk miracle, keajaiban. Apalagi kalau kalian merasa selama ini di posisi yang nggak enak, di posisi yang susah dan lain sebagainya, tiba-tiba itu bisa menjadi terang, bisa jalannya lapang dan lain sebagainya, bisa enak gitu ngejalaninnya, itu adalah miracle juga. Tapi tentu saja stepnya kan tadi udah ada. Lakukan yang bisa kalian lakukan, kemudian healing, baru dapat miracle. Oke? Kalau mau dibalik juga bener, bisa sih. Expect miracle adalah menanti keajaiban, tapi harus healing dulu. Sama aja. Expect miracle and then healing and then expect miracle. Tapi yang menurut saya lebih cocok adalah healing dulu, baru expect the miracle. Ya, tetap aja kita mau expect miracle, minta keajaiban, tapi kalau kita belum healing ya susah. Jadi ini pesan untuk kalian ya. Panjang ya, pesannya 3 kartu ya, bisa panjang. Tentu saja setelah ini adalah kartu-kartu tarot yang saya akan buka. Dan saya tidak akan membukanya secara terbalik. Kalian lagi nunggu apa sih, Scorpio? Jodoh. Apakah jodoh bisa datang? Datang. Kalau di kartunya datang. Kan ada tapinya. Kan saya selalu punya tapi, ya kan? Oh, masa depan, karir, keuangan, dan bisnis. Ada. Sekali lagi, kan saya juga selalu ada tapinya. Oke, kartu pertama. Four of Wands. Scorpio yang menunggu jodoh, apakah akan dapat? Dapat. Tapi kenapa belum kelihatan terang benderang? Itu tadi. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Healing your inner self. Dan kemudian expect miracle. Bisa kalian dapatkan ini. Bisa, ini ada kartunya. Bisa. Apakah ada yang akan datang menawarkan sesuatu hal yang baik kepada kalian di kehidupan kalian? Entah itu karir, keuangan, dan bisnis. Entah itu percintaan, entah itu apapun itu yang kalian harapkan. Bisa. Tapi kadang-kala kalian gak ngelihat itu. Itu lewat begitu saja kesempatannya karena kalian
ya belum healing, masih misal ya, saya nggak seuzon ya, Scorpio. Misal, kalian masih berburuk sangka, masih seuzon, masih ada akar pahit di dalam hati kalian yang bilang, saya nggak percaya kalau begini, saya nggak percaya sama itu, saya nggak percaya, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi apapun yang akan datang ke kehidupan kalian jadi nggak kelihatan dan kalian ngerasa, oh enggak kok saya nggak dapet itu, mana buktinya, Mbak Lucy bohong nih, membaca tarot yang itu bohong, cuma PHP doang, nggak kelihatan, lewat begitu saja. Tawaran itu, apa kesempatan itu lewat begitu saja. Padahal ada. Kartunya bilang ada, yang tadi juga kartunya bilang ada. Dan saya sebagai pembaca tarot hanya bacain kartunya aja ya. Dan menyampaikan pesan-pesan ini untuk kalian. Sekali lagi, yang mengharapkan kesempatan besar, jodoh, rejeki, apapun itu, apakah akan datang? Datang. Ada Knight of Cups, datang. Sekali lagi, sudah melakukan bagian kalian dengan baik? Sudah Mbak Lucy, sudah. Oke, sudah healing belum? Kalau kalian jawabnya, saya nggak perlu healing Mbak Lucy, saya makan, jaga makan, hidup baik, tidak begadang. Terus kemudian saya tidak merokok, tidak minum minuman keras. Kemudian di kehidupan pokoknya saya udah baik lah, sudah baik gitu. Itu justru kalian membutuhkan healing tersebut loh. Oke? Apakah ini akan datang? Datang. Apakah kesempatan yang besar itu datang? Datang. Apakah jodoh itu datang? Datang. Tapi seperti yang saya bilang, ada kesempatan yang lewat karena kalian belum healing. Jadi nggak bisa ambil itu sebagai sebuah kesempatan. Ada pemblokiran di dalam diri kalian. Oke? Beban, tanggung jawab, Ten of Wands. Itu yang masih menghalangi kalian, ngegandulin kalian dan menahan kalian untuk mendapatkan si miracle tadi, keajaiban tadi, kesempatan besar tadi, sesuatu yang kalian idam-idamkan selama ini di kehidupan kalian. Beban ini loh yang menurut saya justru perlu di-healing dari kalian juga kalau memang kalian masih berbeban berat di dalam kehidupan. Kalian memikul tanggung jawab baik untuk diri kalian, keluarga kalian, kehidupan percintaan, bla bla bla, banyak sekali. Itu yang perlu di-healing caranya. Saya hanya bisa kasih contoh ya, karena ini adalah general reading, bukan personal reading. Kalau personal reading kan benar-benar saya tahu apa sih yang menjadi kesulitan kalian, ya. Misalnya, saya loh Mbak jadi tulang punggung keluarga. Saya loh Mbak perempuan, tapi saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau kalian bilang kayak gitu, it's then become a burden. Dan itu akan menjadi beban yang kalian pikul kemana-mana. Tapi kalau kalian berpikir sebaliknya seperti begini. Jika kalian merasa bahwa itu bukan beban, jika kalian bilangnya begini, oke lah, case-nya sama, kalian jadi tulang punggung keluarga, tapi kalian bilangnya gini, saya ini bertanggung jawab atas keluarga saya. Oke, walaupun saya perempuan, tapi saya harus menghidupi mereka dan tidak menjadikan itu sebagai beban. Nah, lain deh jadinya. Jadi kan benar-benar cara berpikir aja yang perlu disembuhin. Healing tadi. Ya kan? Oke. Selanjutnya ada Eight of Cups. Eight of Cups ini kalau muncul saya suka merasa sedih. Karena beberapa dari kalian bahkan harus meninggalkan hal-hal yang sebenarnya bikin kalian senang sebenarnya. Tapi harus pergi, harus meninggalkan kalian. Walaupun bolak-balik saya bilang ya udah, yang udah pergi nggak usah ditangisi, yang udah pergi memang tidak akan ada lagi di kehidupanmu dan lain sebagainya yang saya omong. Tapi saya juga merasakan kesedihan itu jika kartu ini muncul. Nggak mudah loh melepas apa yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Nggak mudah melepas sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita eman-eman selama ini. Nggak mudah. Tapi kalau di kehidupannya, di perjalanan kehidupan itu tetap harus kita lalui, ya udah legowo aja.
Jangan nambahin lagi akar pahit di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Entah perlu healing yang lain, yang satu aja belum healing, yang satu lagi mesti muncul. Akhirnya apa? Nggak sembuh-sembuh ya penyakitnya. Contoh yang di dunia nyata. Saya itu punya alergi, entah alergi apa. Emang harus dites alergi apa sebenarnya saya. Jadi banyak sekali luka-luka di tangan saya karena satu gatal saya garuk jadi luka. Oke, ini sembuh di tempat lain, bahkan belum sembuh di tempat lain gatal, digaruk lagi jadi luka. Akhirnya tangan saya penuh dengan luka-luka. Itu kan berarti udah banyak yang satu belum sembuh, ditambah lagi mau healing bagaimana nih, saya bingung ngelihat tangan saya healingnya bagaimana. Itu yang kelihatan ya. Tapi kan tadi yang saya bilang adalah healing yang di sini nih, inner, di dalam dirimu. Itu lebih susah lagi nggak sih? Susah. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Oke, mungkin nanti suatu hari saya akan bikin sesi khusus untuk gimana healing. Bagus sekali ya. Oke, never mind. Rencana, itu mah rencana. Kemudian ada The Empress. Posisi kalian sebenarnya The Empress. Penguasa, walaupun penguasa perempuan ya. Kalau The Emperor kan penguasa cowok yang benar-benar dong otoriter, punya kekuasaan penuh dan lain sebagainya. The Empress sebenarnya situasinya juga sama. Sama-sama bisa memimpin hidup. Walaupun kalau perempuan ya agak, ya ada keterbatasan. Bukan saya bilang, oh nggak boleh bilang begitu dong Mbak Lucy, perempuan sekarang aja bisa jadi presiden. Benar. Saya yakin itu nggak perlu gender. Tapi kan saya lagi ngomongin tarot, ya kan? Secara keadaan sebenarnya baik-baik saja dan kalian bisa memimpin hidup kalian dengan baik. Tapi ada 1, 2 hal, 3 hal, 4 hal atau berapa hal di dalam kehidupan kalian yang menghentikan langkah kalian. Makanya tadi disuruh healing, karena ada expect the miracle, karena ada keajaiban yang akan datang pada kalian ketika kalian sudah bisa menyembuhkan penyakit hati kalian, pemblokiran di kepala kalian, dan lain-lain yang bikin kalian susah untuk melangkah. Bahkan ketika kalian membawa beban, jadi bebannya bertambah berat. Padahal sebenarnya posisi kalian adalah The Empress, penguasa. Kartu terakhir kalian malah lebih bagus lagi, ada Two of Wands. You can do anything, you can expect anything for your future. Apa yang kalian expect, yang kalian nantikan sebagai masa depan kalian, kalian sebenarnya bisa melakukannya. Kalau kalian protes, ini pembaca tarotnya nih, si Mbak Lucy nih, PHP nih. Orang kartu pertama yang suruh healing and do the work. Saya cuma bacain bahwa ini iya beneran ada. You are the Empress. Kalian penguasa atas kehidupan kalian. Kalian bisa melakukannya. Kalian punya masa depan yang bagus. Kalian dapat apa yang tadi menjadi pertanyaan kalian, yang seperti saya bilang. Pengen punya hubungan yang solid, menikah dan lain sebagainya, dapat. Jodoh, dapat. Kerjaan bagus, dapat. Tapi beban-bebannya juga lagi dibawa-bawa terus, ya kan? Dan itu yang sedikit banyak akan menghentikan langkah kalian. But ya, kalian punya masa depan yang bagus banget. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa kartu sebagai pelengkap ya. Kalau pesannya sih, ya udah dari tadi juga saya bilang healing. Oke. Mungkin ada yang kesel tuh di situ, apaan sih ngomongnya healing melulu. Caranya dong dikasih tahu. Kalian tuh punya smartphone, tinggal Google. Banyak banget cara healing. Kalau buat saya pribadi, ada satu yang memang saya sudah lakukan berhasil, saya kasih ke orang berhasil juga. Ada proofnya, ada buktinya. Tapi tentu saja itu, yaitu secara personal, secara tadi itu personal reading. Jadi saya bisa membimbing orang tersebut untuk melakukannya. Terserah orang itu mau melakukannya atau tidak, dan berapa lama akhirnya dia benar-benar bisa healing, yaitu tergantung orang masing-masing. Karena kan tanggung jawab hidup itu ada di masing-masing orang, bukan bukan tanggung jawab saya. Saya juga bertanggung jawab atas hidup saya sendiri kan gitu. Oke. Tambahannya Two of Sword, crossroad, kebimbangan.
Kebimbangan ini bisa terselesaikan kalau memang kalian sudah bisa menyembuhkan penyakit hati kalian. Kemudian Six of Cups, reflection, udah jelas. Refleksikan ke dalam diri kalian sendiri. Udah baguskah kalian? Kalau kalian merasa bagus, udah perfect, udah bagus banget. Nah, itu justru ada yang perlu di-healing dari situ. Karena orang yang baik adalah yang selalu mempertanyakan apakah saya sudah berbuat sesuatu hal yang baik atau tidak. Justru yang seperti itu. Oke. Kemudian kalem, Six of Swords, suruh kalem nih. Suruh kalem. Mungkin bermeditasi, mungkin tahajud, apapun lah yang bisa kalian lakukan. Apapun agama dan kepercayaan kalian atau ritual apapun yang kalian lakukan, asal itu benar ya. Ritual ini dalam arti menjalin hubungan kalian dengan Sang Pencipta ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, monggo dilakukan. Selama itu dalam batas yang memang bagus dan sesuai dengan ya agama dan kepercayaan gitu. Bukan yang macam-macam itu. Nggak usah kalau yang kayak gitu, nggak usah. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no. No. Udahlah, no. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card sebagai penutup. Your commitment is being tested. Komitmen kalian diuji. Udah ya, ini penutupnya. Jelas dong. Komitmen kalian diuji kalau kalian masih aja gamang, masih aja belum bisa jejak, belum bisa mantap, bisa selesai dengan diri kalian sendiri, dan it's ya nggak bakalan bisa enak di kedepannya. Makanya dibilang komitmennya dites nih. Komitmen kalian untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing. Para Scorpio, oke. Sorry, mohon maaf. Sekian aja bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.